alhamdulillah. Tapi yang saya harap di sekolahan yang baru. Ibu, nama lengkapnya siapa? Saya nama lengkapnya Mutmainah. Ini rumahnya Ibu masuk dusun desa kecamatan apa Ibu? Bareng, Bareng dusun, Mojo Unggul. desa, Desa Mojo Unggul, dusun Mojo Unggul, Desa Bareng, Kecamatan Bareng. terkait YouTube yang beredar terkait Ibu Wahyu Ya, yang pernah menjadi kepala sekolah di yayasannya Ibu. ya. Apakah Ibu merasa keberatan atau bagaimana atau ada yang ingin disampaikan lebih lanjut Ibu? Saya sebenarnya untuk masalah itu saya tidak keberatan kalau misalnya tidak menyinggung atau di-share sesuai dengan fakta yang terjadi. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang tidak betul kok di-share, itu akan menimbulkan fitnah. Yang nge-share pun nanti yang upload pun juga ikut dosa, padahal beliaunya tidak tahu bahwa peristiwa itu tidak seperti itu kejadiannya. Kira-kira Bu, di bagian mana yang Ibu merasa keberatan dan merasa difitnah? Bagian mana itu? Untuk jelasnya, karena saya dari sekian yang di-upload di medsos, itu saya terus terang, saya tidak pernah membaca satu persatu. Saya tidak membuka, saya hanya tahu covernya dan saya tahunya juga dikirimi sama teman. Karena apa, saya itu orangnya tidak begitu suka dengan medsos dari dulu sampai sekarang pun seperti itu. Kenapa Ibu mengatakan kalau di situ ada fitnah? Kalau Ibu tidak pernah membaca berita? Nah, karena dari judulnya saja sudah ketahuan yayasan memecat kepala sekolah karena oknum pelecehan seksual seperti itu. Itu di berita mana itu? Ya beritanya di YouTube di HP saya. Di YouTube cuma. Ya saya tuh memang nggak begitu paham. Iya. Terus itu ada lagi kan ya, kasihan curhatan seorang kepala sekolah yang dipecat yayasan gara-gara curhatan seorang kepala sekolah yang dipecat yayasan gara-gara mensekores guru. Itu tulisan itu di komentar atau di judulnya YouTube? Di judulnya. Judul di mana itu? Saya enggak gitu judulnya, Bu. Mohon maaf ini. Iya, ada di sini. Coba diperlihatkan judulnya. Ini Pangapunten. Coba Curhat lihat. kepala sekolah. Coba, Bu. Coba. Nah, itu dari sekian itu yang saya tahu. Ya. Oh, ini media online ini. Nah, saya nggak Ini tahu. dari Suara Jatim Pos, Ya. Kabar Jombang. Ya, dari itu yang saya Ini yang saya buat ini miris Yayasan Arogan Pecat Kepsek. Ini yang saya tulis ini. Ini YouTube saya. Saya Bu. bisa. Ya. Sekarang gini aja Nggih. untuk mempersingkat biar Iya. waktu kita itu tidak terlalu nanti kepotong seperti itu. Saya biar tuntas menyelesaikannya, biar mungkin kulo tegak Iya. dia tidak terputus-putus, terpotong-potong Iya. infonya. Dia tahu informasi atau kebenaran faktanya. Saya itu wallahu a'lam, disaksikan Allah, kula mboten purun Iya. Peristiwa awalnya itu tidak seperti yang diberitakan di medsos itu. Awalnya pada tanggal 8 atau 9 Januari itu Bapak Ketua Yayasan Itu tahun berapa, Bu? tahun 2024. Iya. Itu Ketua Yayasan Bapak Kiai Mutadi itu mengajak kami untuk berunding. Yang diundang hanya saya selaku bendahara, ke pembina yayasan, wakil ketua yayasan, sama ketua yayasan sendiri. Pada waktu itu kan di Ngampungan. Pada waktu beliau sudah sakit, makanya kami diundang ke kamarnya. Beliau pun masih sulit untuk tindak. Nah, pada waktu itu beliau juga tidak turun dari ranjang, hanya begini dari lenggak, dari tiduran tanya lalu bangun. Ya apa iki wis ana pengurusi ana sing mati loro, kadek ya wis sakmono suwene gak tau diperbaharui. Ya apa lek diperbaharui? Terus ngene ya kudu diperbaharui. Begitu. Yang kedua, saya pada waktu itu tidak jawab sama sekali saya. Saya menghadap ke barat, yang pembinanya menghadap ke selatan, Pak Tarmudinya wakil ketua menghadap ke timur. Saya tidak berkomentar apa-apa saja. Lalu ditanyai lagi sama ketua,
lek diperbarui pengurusnya iki ono sing mati loro, iki diganti sing mati tok apa diganti kabeh. Nah, pada waktu itu yang namanya Pak Tarmudi ngotot, ya kudu diganti kabeh iki. Wong apa jenenge iki nek wis suwet barang kan guru kok gak oleh. Dadi iki kalau pengurus yayasan ngene dan itu pokoknya panjang lebar. Wes lek ngono berarti ku ngusulno sapa? Akhirnya Pak Tarmudi usul si A, itu usul si B. Semua usul, Pak pembina juga usul, terus yang terakhir saya mengusulkan pangapunten kalau tak usul iku mahbubah. Kalau niku kalau namun hanya berkata seperti itu. Wes lek ngono berarti engko kita adakan pertemuan lagi. Akhirnya pada tanggal 12 Januari 2024 terjadilah pertemuan sesuai, terus kami diundang. Yang membuat undangan itu ya sekretarisnya yang namanya Pak Aziz ya. Setelah itu berkumpul di RA. Kenapa kok di RA? Karena pada waktu di kamar itu tidak mau. Aku yang namanya Pak Tarmudi. Aku mau rapat sama yayasan ini ki aku mau kudu sinetron wis sinetron ya kok ini RA. Kosong ngoten terus setelah itu terjadilah pertemuan di RA. Pada waktu itu semua pengurus diundang termasuk Bu Wahyu, Pak Heru, saya ya sama Pak Mutadi selaku ketuanya, lalu Pak Rusdi, Pak Tarmudi. Nah, pada waktu itu saya menghadap ke selatan, saya Bu Wahyu di sini, yang di sini itu Pak Heru, di sini Pak Pembina, di sini Pak Ketua. Duduknya saya apa pada waktu itu? Apa yang dibahas setelah bla bla terus ternyata ya begitu. Pertama dibuka oleh yang namanya Pak Labib. Yang Pak Labib itu ya menantunya Pak Mutadi, tapi Pak Heru bilang yang di dalam ruangan ini tidak boleh selain yang diundang. Akhirnya sebenarnya tujuannya mau menjembatani moderator, hanya tanya saja ini nanti pengurusnya dirombak apa diisi yang kosong saja. Ternyata dari situ Pak yang lain Pak Tarmudi sama Pak Rusdi berubah jawabannya, tidak seperti awal. Yang dirubah adalah itu saja yang sudah meninggal ya, itu akhirnya. Terus saya mengikuti saja, semua mengikuti. Akhirnya kita sepakat. Lalu siapa yang dipilih? Akhirnya pada waktu itu yang dipilih untuk mewakili, untuk mengganti yang kosong itu Pak Labib itu tadi sama Pak Said. Pak Said yang sekarang menjadi ketua Yayasan Hikmatul Karomah. Pak Saidnya Bu Wahyu. Setelah itu sudah deal, lalu Pak Mutadi ini tanya, terus untuk akte notarisnya bagaimana? Akte notaris selama ini kan tidak ada. Siapa yang membawa? Aslinya nggak ada. Kita semua hanya bawa yang fotokopi. Nah, kita semua memang hanya bawa fotokopi seperti ini. Terus Bu Wahyu di samping saya menjawab, saya yang bawa. Menawi ngoten nggih, pada waktu nanti pertemuan ya dibawa diserahkan. Ya diserahkan diminta untuk menyerahkan akte notaris yang asli. Karena apa? Karena kita tujuannya kan untuk memperbaharui pengurus. Kalau mau memperbaharui pengurus, syaratnya harus ada akte notaris yang asli. Yang ini nggak boleh. Nah, setelah disepakati tadi, terus Bu Wahyu ngendikan ya nanti kalau pada waktu pertemuan akan datang kami serahkan. Terus kesepakatan kapan? Jangan Jumat dulu pas ketepatan Pak Rusdi ada kegiatan pembinanya itu Pak Rusdi ada kegiatan muslimat, berarti di Jonoai Kemis tanggal 18 Januari. Nah, setelah 18 Januari diundanglah beliau itu. Ternyata beliau itu tidak hadir. Bu Wahyu, Pak Heru. Bu Wahyu, Pak Heru itu kan Pak Heru kan kepala sekolah SMP. Bu Wahyu itu kepala sekolah MI. Mereka berdua itu kan berarti SMP MI kan di bawah naungan Yayasan Hikmatul Amin. Nah, setelah itu nggak hadir, memang nggak mau hadir, disengaja memang. Setelah itu diadakanlah lagi pertemuan tanggal 24 Januari, tapi tempatnya tidak di RA lagi. Kita buat yang saya usul memang. Mereka nggak mau gara-gara mungkin tempatnya kurang netral. Kita bertempat di masjid, di terasi masjid Ngampungan.
Setelah itu ternyata beliaunya juga tidak hadir lagi, bahkan provokator ke yang namanya sekretarisnya itu malah di WA, ada WA-nya itu nggak usah teko nanggone acara rapat di Kungko. Karena apa saya tahu seperti itu, berarti memang sengaja tidak hadir. Wong saya sisipan di tengah jalan, saya mau ke rapat, beliaunya malah pulang seperti itu. Setelah itu dan tidak hadir. Terus Pak Rusdi ku gini, gimana ya apa kira gak teko terus saya diundang. Akhirnya Pak Rusdi nyusuli nanggone mriko nanggone Pak Said, mboten enten. Pak Said memang saya sudah tahu Pak Said itu orangnya Pak Heru sama Bu Ayu nggak mau hadir. Pak Mudi ku sebenarnya nggak mau hadir, tapi sama Pak Rusdi memang diajak. Ya pengen kudu teko awakmu. Gak teko kok ndang bisa mengambil keputusan. Tek awake dhewe jumlahe ada 50% dari yang hadir untuk mengambil keputusan. Karena apa? Kita itu kok bahas tentang ADART sekaligus juga memperbarui niku wau apa tugas-tugasnya, tupoksinya masing-masing. Nah, ternyata setelah itu beliau pun tetap tidak mau hadir. Akhirnya ada lagi pertemuan selanjutnya tanggal piro iku? Setelah tanggal 20 Januari pokoknya Bu Ayu itu 3 kali tidak hadir di masjid itu. Terus akhirnya setelah tanggal itu Bu Wahyu kan dinas di pulone di sebelah baratnya sungai. Pak Tirso nggih, lek ini sing aslinya kan yang berlaku KBM-nya kan di sana ini SMP. Setelah itu pada hari apa gitu Pak Mutati selaku ketua yayasan, pada waktu di masjid itu pun sebenarnya Pak Mutati sudah gerak dijunjung kula tangisi saestu kula eling kula niku nangis eling Pak Mun niku mboten batal, Yai Mun niku digotong susah-susah tak kondang nekani rapat muga-muga, tapi beliau tetap tidak mau hadir. Akhirnya pada hari apa gitu ke MI, tujuannya mau menanyakan akte notaris. Akte notaris itu di mana mau diminta. Jane kula gelek ngeten, nganu Mas Mun jenengan suwun akte ini sadurunge rapat malih nggih kersane tiyang persiapan dibawa ke rapat. Tapi ternyata pada waktu itu beliau diminta akte notarisnya yang asli semoyo tasik temriko diuber. Terus kalau itu ngeten nggih jawab, saya itu tidak mau menyerahkan akte notaris secara pribadi, saya maunya di depan forum seperti itu. Setelah itu Pakmu itu mencari ngetutno nanggane bareng jan fotokopi gak ono. Ditut meneh ternyata Bu Wahyu ke notaris Jombang. Di sana itu ternyata kedisian Pakmu, karena Pakmu di antara anaknya yang bawa mobil. Nanti kan cepat setelah tahu masuk ada Pakmu tadi di dalam nggak jadi masuk. Lalu beliaunya keluar alasannya golek mangan. Padahal pada waktu itu bilang puasa, ditakoki terus saya mau poso gak sida poso gara-gara ngene iki mang. Nah, seperti itu. Terus sing nyupiri Pakmu tadi wau bilang gini, kegiatan ngene sehari iki mangrek aku riwa-riwi koyo nguber maling ngoten tok, tidak menyebutkan inisial A B C D, tidak menyebutkan inisial. Nah setelah itu tanggal 4 Februari Pak Mutadi meninggal itu pas Sabtu malam Minggu ya, pas Sabtu malam Minggu tanggal 4 meninggal. Setelah meninggal saya itu penasaran ada apa kok akte notaris sampai segitunya kok gak diterima ku lapo gitu. Akhirnya pada waktu itu mulai bulan Maret ternyata feeling saya itu sudah terasa mesti ada apa-apanya. Kenapa kok Bu Wahyu kok sampai menunda-nunda tidak mau menyerahkan akte notaris ke yayasan. Nah, akhirnya saya tahu kalau beliau-beliaunya itu ternyata sudah pesen akte notaris di Devina. Ini di Mojo Agung, pokoknya di Mojo Agung. Akte notaris yang mana namanya itu Al-Hikmatul Karomah. Setelah tahu tanggal 8 Maret insyaallah niku pesen ini. Saya mau ngene tok lapo wong iki kok makane kok menunda-nunda terus, gak gelem nyerahno, juga tidak mau. Cara ngono dijak
pertemuan ngeten mediasi juga mau. Saya memberi saran banyak, bahkan saya ke buku penyedia buku diajak mediasi saja Bu Mut. Gimana mediasi Bapak? Wong ketemu saja beliaunya tidak mau. Sakniku kok takoki jenengan nate panggil mboten pas nagih buku ten Bu Wahyu nggih mboten tahu petuk biyen. Nggih mboten tahu saya nggih padha kula nggih ngeten niku. Mediasi itu bisa terjadi kalau kedua belah pihak omong-omongan apian ngoten. Nah, akhirnya tanggal 14 Maret itu ke Panma Kemenak ya, ke kasih Kemenak Penma. Pada waktu itu yang diundang ada undangannya, diundangan lewat WA sama resmi. Yang diundang itu pembina, terus yang di situ yang dari pihak sana, dari pihak Bu Wahyu yang datang itu Bu Wahyu sama Pak Said. Pada waktu itu juga ada perjanjian kalau nanti di sana panjenengan kedah memberikan akta notaris. Karena apa tadi bilangnya tidak mau memberikan akta notaris secara pribadi, melainkan memberikan secara di depan forum. Nah, setelah di Panma itu memang ada mediasi itu hasil mergo niku kersa rawuh Pak Said, Bu Wahyu itu duduk sebelah sini menghadap ke sini ke utara, Pak Said, saya menghadap di sini Pak Labib, terus pembinanya di tengah. Setelah pembina di tengah, ini terus kula teng sebelah sini, sebelah utara sendiri, lalu Pak Kasih, Pak Abah Tamam. Setelah itu nya bla 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 bla, peristiwanya bagaimana, terus terjadinya bagaimana. Saya itu menceritakan apa adanya, tapi setelah Bu Wahyu ternyata yang diceritakan itu mulai saya itu di sana itu sudah dari kepala sekolah 2010 saya itu sudah bisa membangun gedung itu dibicarakan itu saja. Terus saya itu ya cara kasare iku cara Bartek ingin memberhentikan kok kenapa kok di tengah-tengah, kok tidak di akhir ajaran lah. Itu pun saya juga ada alasannya, nanti saya lanjutkan ketemu alasannya. Setelah itu setelah itu terus Pak Abah Tamam, sebenarnya suatu lembaga swasta itu memang di bawah naungan yayasan. Mau tidak mau memang seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya mau setiap 1 tahun sekali itu harus ada laporan ke bendahara yayasan dan rapat menyusunan RKS. Pengurus pun harus diundang bendaharanya. Ngendikan ngoten Abah Tamam. Terus pada waktu saya pangampunten Bah, tapi kenyataannya di Ngampungan tidak seperti itu. Saya menjadi bendahara selama 14 tahun, tidak pernah diundang sama Bu Wahyu untuk rapat, bahkan diberitahu untuk laporan pun tidak pernah. Itu di depan Pak Kasih, saya tidak mau berbohong di depan orang-orang seperti itu juga tidak mau. Siapapun saya tidak mau. Bahkan pada waktu rapat penyusunan RKAS pun tidak sama sekali, saya tidak pernah diundang. Bisa ditanyakan, iya ya. Untuk hasil dimediasi oleh pihak Kemenak itu endingnya mengasihkan akta notaris nggak? Tidak. Ya, makanya nanti semua pertanyaan yang di-share di situ akan jawab semua. Kalau saya cerita dari awal, saya misalnya saya potong-potong itu, saya bukan orangnya angel gitu. Setelah itu, yang kedua, ini biar ke substansi gitu yang ditulis gitu. Yang kedua ini status kedudukannya untuk saat ini SMP sama MI-nya itu untuk hari ini di bawah naungan siapa? Pak Ngapunten, hasil dari mediasi dulu ya saya sebutkan nanti mungkin yang itu kok gak hadir mediasi kok mana kono ya gak gelem kan nyalano kula sing gak gelem. Ya aku dijak damai gak gelem. Memang akhirnya dari pihak Pak Abah Tamam itu memberi semua itu tergantung yayasan. Itu semua masalah baik masalah kepala sekolah, guru itu seharusnya yayasan yang memecat, yang mengangkat, memberhentikan. Nah, pada waktu ini selama 14 tahun Bu Wahyu tidak memfungsikan tidak memfungsikan yayasan, termasuk ketuanya Abah Mutadi. Niku lho mboten tahu disenggol tanda tangan, ngangkat kepala sekolah, ngangkat guru saeneke dhewe.
terus memberhentikan guru saenake dhewe. Semua tanda tangan untuk, padahal tiap 1 Juli itu ada pembaruan SK untuk persyaratan TPP. Itu pun juga tidak tanpa sepengetahuan Pak Muhtadi maupun Pak Rusdi selaku pembina. Bahkan setelah dari saya itu ada ada map Pak Muhtadi itu loh dikirimi ini, disuruh tanda tangan untuk mengundurkan diri. Ini yang sebagai ketua yayasan. Ini loh, padahal ini kok apa haknya beliau menyuruh yang ngantar ini tuh loh, transport kurir Pak Aziz ini diletakkan di Seri Lawang. Ini disuruh ke rumah untuk supaya minta tanda tangan ini ke Bu Wahyu, ke Pak Muhtadi. Ini tanggal 29 Januari Pak Muhtadi masih sugeng. Niki yang ngetik juga dari anak buahnya Bu Wahyu. Loh, sampai segitunya. Itu isinya apa ya? Ya ini, saya juga belum baca, tadi yang baca anak-anak saya. Ini juga transport, ini masih utuh, belum dibuka. Silakan dibuka. Ini berapa nominalnya? Saya juga belum tahu saya. Ya ini jadi Pak Muhtadi disuruh mengundurkan diri sama Bu Wahyu. Tidak ditandatangani, malah disimpan. Lah terus apa menandatangani? Nah, seperti halnya sekarang seorang Bu Wahyu kepala sekolah yang di bawah naungan yayasan. Nopo olah pokok mensekoros guru kok yo gak kondo yayasan. Ya aku termasuk juga dari situ, termasuk benar apa salah jenengan gali piyambak. Nah, terus setelah itu dari Kemenpemna lalu ditekan itu tandanya terus mengarahkan begini. Kita kembali saja ke keputusan awal tanggal 12 Januari. Ini kok Januari kan komplit orangnya kan sudah terpilih.